Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, kemudian nikmat hidayah, kemudian diikuti dengan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Baitullah, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba yang terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Jemaah rahimakumullah, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya, yaitu Abu Zar Al-Jundub bin Junabah sama Abdurrahman Al-Ghifari atau disebut dengan Abu Zar. Kemudian Rasulullah SAW menasihati kedua sahabatnya ini dengan 3 amalan, bahwa tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal soleh, yang ketiga yaitu husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqullah, ittaqullah haitsu ma kunta, wa atbi'is sayyi'al hasanah wa tamhuha, wa khaliqun nas bi khalqin hasan." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua, wattabi'is sayyi'ah, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Wa tamhuha, maka kebaikanlah yang akan mendominasi daripada kejelekan tersebut. Kemudian ketiga, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang mulia. Dari hadis ini bahwa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan bahwa dari hadis ini mencakup tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak-hak seorang hamba. Di mana haknya Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga dirinya dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam hadis ini ada namanya hablu minallah sama
hablum minan nas. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan haknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita. Begitu juga manusia, bahwa jika manusia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala urusannya menjadi mudah. Kemudian yang kedua, watbi'u sayyi'ah hasanah wa tamhuha, bahwa ikutilah kejelekan itu dengan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan soleh, wa tamhuha, maka dari kebaikan yang kita lakukan maka akan dihapuskan kejelekan atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Bahwa jika kita berpikir keseimbangan antara kebaikan dan keburukan bisa dihapus dengan keseimbangan. Akan tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba bisa mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya, dan dosa pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak mampu melakukan suatu kebaikan tanpa adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita lahir, yaitu hidayah keislaman, hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah kita bisa meraih hidayah itu dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala? Kita mampu melakukan kebaikan, mampu melangkahkan kaki kita dari masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga taufiknya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita jaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, yang ketiga, bahwa wa khaliqun nas bi khalqin hasan, yaitu bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Tentu saja kita mengingat hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima karamatil akhlak, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Jika kita kembali kepada sejarah, kita akan menemukan betapa krisis yang melanda umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu umatnya, yaitu krisis akhlak, kemudian krisis tauhid. Dari krisis tauhid kemudian krisis akhlak ini, maka diutuslah Rasulullah SAW untuk memperbaiki umatnya atau memperbaiki akhlak para umat Rasulullah SAW. Kemudian takwa adalah wasiat yang pertama dan yang terakhir yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul dan Anbiya-Nya kepada umatnya. Tentu saja mereka mengatakan, a'budullah wattaqullah, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah. Kita garis bawahi takwa, bahwa makna takwa itu pertama, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tentu saja seorang hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingati hambanya, jangan sampai seorang hamba meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bahwa dengan keislamannya seorang itu bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwa seorang hamba yang dimana sebelumnya tidak pernah melakukan suatu kebaikan, akan tetapi mati dalam keadaan Islam, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dengan syarat akan disucikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala atau disiksa dulu baru dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Hud Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanat yudhiban as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi kalau kita sudah melakukan suatu keburukan, maka kita harus perbaiki dengan melakukan amal soleh. Tentu saja dengan amal soleh inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba. Jemaah rahimakumullah, azani Allah wa ikum jami'an. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya. Kemudian semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.